perkenalan. Boleh, bentar, saya kayaknya punya absennya, nanti saya panggil. Oke, ini Yustitio Mauli Putri udah ada ya? Nah boleh, jadi nanti saya akan panggil. Nanti saya akan panggil namanya. Nanti silahkan dinyalakan kameranya, disebutkan nama panggilannya sama asal daerah. Mulai dari Yustitio Mauli Putri. Udah ada, kayaknya udah nih. Yustitio-nya ada. Tadi kayaknya saya sempat lihat namanya. Ini. Oh ya. Selamat siang. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yustitio Mauli Putri, Bu. Saya berasal dari Rohil, Bu, Rokan Hilir. Oke, Rokan Hilir. Baik, terima kasih. Panggilannya siapa ini? Ya, terima kasih, Bu. Oke, terus. Panggilannya Mauli, Bu. Mauli, oke, Mauli. Nanti mohon maaf ya kalau saya kurang hafal. Kemudian ada Kurnia Ramadhani. Udah ada? Oh, ada nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Oke. Kalau sama anak matem itu kan kalau 10 jam per SKS. Oh ya maaf, suara saya masih dimut. Kemudian Rico Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rico Febrian. Bisa dipanggil Rico, asal dari Kabupaten Kuantan Singingi. Terima kasih. Sama-sama. Ada Rahma Ulya Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulya Adila. Biasa dipanggil Rahma, dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Lalu Shelly Anggraini. Sudah ada belum? Ada. Halo Bu, selamat siang semuanya. Ya. Saya Shelly Anggraini di Jambi. Oke, terima kasih. Shelly ya panggilannya ya? Ya, Bu. Oke. Ayunifra. Ada belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ayunifra, biasa dipanggil Ayu. Saya berasal dari Sumatera Barat. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kemudian ada Indra Mulyadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jadi, biasa dipanggil Indra. Saya berasal dari Kabupaten Siak. Iya, oke. Oktabella Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktabella Syuhada, biasa dipanggil Bella. Saya dari Kabupaten Rukan Hilir. Terima kasih Bu. Sama-sama. Elsa Riesta Alika. Ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riesta Alika, biasa dipanggil Elsa. Asal saya dari Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih. Ini jauh ya. Kemudian itu tadi yang statistika ada 9 orang ya. Selanjutnya dari yang matematika ada Abdul Rashid. Udah ada? Abdul Rashid. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid, biasa dipanggil Abdul, asal dari Inhil. Oke, terima kasih Abdul. Fauzi. Fauzi, ada. Ya, hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fauzi, asal dari Kabupaten Rukan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian ada Depi Novika. Depi Novika. Belum ada ya? Depi Novika. Oke, kita lanjut dulu ke siapa nih? Niken Huspriyarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Niken Huspriyarti, biasa dipanggil Niken, asal dari Bangkinang. Oke, terima kasih Niken. Senita Boru Samosir. Senita, ada? Senita, ada nih. Senita. Oke. Senita, iya boleh. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, Senita, bisa dinyalakan mikrofonnya buat kenalan. Oke. Dek Pudan. Oke, sambil menunggu Senitanya, mungkin bisa Kori Rizka Riyardi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kori Rizka Riyadi, biasa dipanggil Kori. Saya berasal dari Dumai. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kemudian ada Adelina Merista Sitorus. Ada nggak nih? Adelina, belum ada ya? Atau yang ini, Adelina. Ada. Selamat siang semuanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Adelina Merisa Sitorus, biasa dipanggil Ade, Pulau Burung atau Indragiri Hilir. Oke, terima kasih Adel. Kemudian ada Rishanti Teresa Pasaribu. Nama yang mau dipakai. Nama yang mau dipakai. Selamat siang.
Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Risanti Teresa kelas 1000. Biasa dipanggil Santi. Asal saya dari Kota Pematang Siantar. Ya, terima kasih Santi ya panggilannya. Jadi kita di sekolah di yang matematika ada 8 orang ya. Nanti boleh dikabarkan kepada ini ada Devi Novika ya, teman satu angkatannya. Nanti silahkan di chat dan dikasih tahu untuk masuk grup ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, nanti kita ada daftar hadir kuliahnya. Teman-teman, saya akan kirim linknya di kolom chat. Nanti silahkan diisi ya. Nah, selanjutnya ini alhamdulillah udah bisa. Sekarang nanti saya akan lanjutkan sesi perkenalannya. Ya, selamat datang lagi teman-teman di sesi perkuliahan pemrograman komputer. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi nama saya itu adalah Anne Mudia Yolanda. Teman-teman bisa saya panggil saya Anne. Kebetulan saya baru bergabung di Statistika Undri ini per bulan Februari ini. Jadi sebelumnya pasti belum pernah ketemu saya. Jadi per Februari dan sekarang akan efektif mengajar teman-teman semua. Sebentar. Nah, kemudian sedikit perkenalan singkat ya, karena pasti banyak yang belum kenal. Jadi saya menyelesaikan pendidikan S1 Statistika di jurusan Statistika Universitas Islam Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2016. Ini sepertinya teman-teman mungkin masih SMP pada saat saya udah kuliah. Kayaknya ya. Kemudian setelahnya saya melanjutkan kuliah di S2-nya di jurusan Statistika Terapan di Institut Pertanian Bogor tahun 2017 dan selesainya di 2019. Ini sekilas untuk riwayat pendidikannya. Dan alhamdulillah di tahun 2019 ini kemarin itu ada pembukaan calon pegawai negeri sipil untuk formasi dosen statistika di Universitas Riau. Hingga akhirnya hari ini saya bisa ketemu teman-teman sebagai salah seorang tenaga pengajar di Statistika Undri. Jadi untuk home base-nya saya di Statistika, mungkin nanti beberapa ketemu sama teman-teman yang di prodi matematika mungkin akan sedikit lebih jarang. Ya, jika misalnya keadaan sudah lebih baik gitu, kalau misalnya mau ketemu saya, ruangan saya itu di Epsilon 12. Ya sekilas mungkin teman-teman karena di sini masih angkatannya kebanyakan 2020 juga saya lihat ya beberapa ada yang 2019. Mungkin pas awal-awal ada yang mungkin udah ada yang tahu atau misalnya masih agak ada yang kebingungan tentang statistika itu nanti kalau udah lulus bisa jadi apa sih gitu. Jadi mungkin saya pengen sedikit sharing dulu sebelum kita mulai nanti masuk ke materi perkuliahan ya karena kita juga masih minggu pertama. Jadi yang pernah saya lakukan gitu setelah saya menyelesaikan pendidikan ataupun pada saat sedang menyelesaikan pendidikan. Jadi kalau dulu di kampus saya di S1 itu kita punya ada namanya asisten praktikum. Jadi misalnya teman-teman ada mata kuliah nih. Kalau dulu saya misalnya ada pemrograman komputer ini itu kita nggak cuma sama dosennya, tapi praktikumnya juga nanti dipandu oleh seorang asisten. Yang mana seorang asistennya itu bisa teman-teman nih mahasiswa yang udah ngambil sebelumnya. Jadi misalnya sekarang teman-teman kuliah pemrograman komputer, nanti di tahun depannya teman-teman bisa jadi salah satu asisten dosennya. Jadi selain mendalami, teman-teman juga bisa jadi tambahan untuk nanti misalnya mau tulis di CV saat nanti mau daftar pekerjaan ketika udah lulus. Cuman di sini formatnya agak sedikit berbeda gitu. Kemudian setelah saya lulus dari S1 di September itu ya jadi saya sempat bekerja jadi bagian data analis di jadi ini adalah salah satu proyek ya dulu di kampus saya yang dulu di Universitas Islam Indonesia. Jadi kita memetakan guru-guru besar atau profesor serta pemetaan pengabdian masyarakat. Jadi kalau teman-teman kalau semester 1 saya belum tahu, tapi tadi sepertinya saya lihat ada yang angkatan 2019 sama 17 ya.
mungkin pernah dengar nanti sekarang ada eranya big data, ada era mata kuliah yang lain. Nah, nanti biasanya kita sangat statistika itu erat sama nanti misalnya namanya pengelompokan, clustering, klasifikasi. Nah, itu salah satu bagian yang saya kerjakan. Kemudian juga saya pernah jadi bagian dari surveyor atau tim survei wisatawan mancanegara. Jadi waktu itu kami bekerja sama dengan Bank Indonesia di DKI Jakarta untuk mengerjakan proyek survei yang mana target surveinya itu adalah wisatawan mancanegara. Juga saya pernah jadi bagian dari tenaga analisis data untuk pekerjaan survei Brand Equity Index di BPJS Ketenagakerjaan. Ini waktu 2019 saya juga sambil S2. Jadi waktu itu sambil S2 saya juga masih ambil beberapa pekerjaan freelance. Jadi kalau teman-teman boleh sedikit berbahagia gitu ya. Jadi salah satu anak statistika itu sebenarnya kalau teman-teman mau membuka diri, mau kenal dengan lebih banyak orang gitu, ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman kerjakan sambil kuliah yang itu memakai ilmu-ilmu statistika. Salah satunya misalnya jadi tenaga tim survei atau tenaga analisis data gitu. Kemudian di beberapa pekerjaan terakhir saya di 2019 sampai 2020 sebelum saya akhirnya jadi bagian dari statistika Universitas Riau itu saya jadi tenaga konsultan. Jadi tenaga konsultan independen, nggak berada di bawah satu perusahaan. Cuman beberapa klien yang pernah saya dan tim pegang itu, contohnya ini ada di Gojek. Kemudian dari tim proyeknya Kementerian PUPR di Jakarta, pernah juga yang terakhir itu juga saya bagian dari tenaga KPBU di Bappenas. Gitu. Singkatnya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin mengontak saya, teman-teman bisa via email ya, yang di sebelah sini emailnya, dan di sebelah kanan kontak WhatsApp-nya juga udah ada di grup WhatsApp kita ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk sesi perkenalannya? Yang mau nanya nanti boleh silahkan dinyalakan mikrofonnya sebelum nanti kita lanjut ke pengantar kuliahnya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk teman-teman? Jadi kita totalnya ada 17 orang ya. Oh iya, ini sepertinya tadi yang saya punya itu di daftarnya baru ada 17 orang. Tapi kayaknya ada yang belum masuk ke daftar ya dan belum sempat kenalan. Ada siapa aja? Nurhaliza. Benar nggak? Tadi belum sempat di sesi perkenalan? Belum, Bu. Oh iya, baru bisa KRS-an ya? Siapa lagi nih yang belum ada? Nggak apa-apa, nanti silahkan bergabung aja dan diikuti perkuliahannya. Dan kalau misalnya portalnya sudah lebih baik, nanti silahkan diproses ya. Ini ada Nurhaliza, ada lagi yang tadi belum masuk ke daftar tapi sekarang ada di sini? Saya tadi belum menghafal. Muhammad Arif Ilham, iya nggak? Iya, Bu. Saya. Oke, Muhammad Arif Ilham. Kemudian siapa lagi nih? Kayaknya ada satu orang lagi. Saya belum hafal namanya. Nggak apa-apa, jadi nanti silahkan diikuti aja ya untuk sesi perkuliahannya. Dan kalau misalnya portalnya udah lebih baik, silahkan diproses untuk ininya biar tercatat. Oh ya, tadi pas sesi kenalan ada yang sebutkan dari Indragiri Hilir, jadi kebetulan saya juga dari sana. Sebelum akhirnya pindah ke Pekanbaru untuk mengajar di UNRI, saya tinggal di Tembilahan. Tadi kayaknya ada 2 orang apa ya, ada yang dari Pulau Burung seingat saya, sama satu lagi yang dari Indragiri Hilir gitu. Jadi aslinya saya bukan tinggal di Pekanbaru, tapi baru pindah ke sini karena mengajar di sekarang. Jadi baru pindah ke Pekanbarunya di sini per Februari. Oke. Untuk daftar hadirnya yang sudah saya kirim di kolom chat nanti silahkan diisi ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke pengantar kuliahnya.
Oke, jadi pemrograman komputer ini adalah salah satu mata kuliah wajib ya, yang mana nanti di sini kita akan belajar tentang teknik penyelesaian masalah, basisnya itu matematika tetap, karena kita matematika dan statistika itu aslinya adalah satu rumpun, tapi di sini kita tidak menggunakan perhitungan manual, melainkan kita menggunakan bahasa pemrograman. Di sini bahasa pemrogramannya yang akan kita gunakan itu adalah C++. Mungkin beberapa sudah ada yang dengar dari teman kakak kelasnya mungkin atau teman seangkatannya. Nah, untuk di sini kita kode mata kuliahnya kalau di matematika itu yang PAM 220020, kemudian statistika itu ini ya 12007. Nah, untuk SKS-nya statistika itu 3 SKS, dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini itu kodenya itu adalah 03. Ini ya 03. 03 ini sebenarnya artinya adalah 0 itu adalah 0 teori. Biasanya arahnya seperti ini ya. Jadi 0 teori. 0 teori. Kemudian 3-nya itu artinya adalah kita akan praktik. Jadi di kuliah ini kita akan lebih sedikit bahas teori, rumus-rumus matematikanya. Kita nggak akan terlalu banyak teori, tapi kita akan langsung ke praktiknya. Jadi 3 SKS ini full praktiknya gitu ya. Karena kita sedang di era pandemi, jadi mungkin kita kuliahannya nggak bisa pakai lab, sehingga harus online. Dan dari saya sih harapannya karena kita teorinya pemrograman dan setiap nanti perkuliahan itu kita akan langsung praktik ya cara menggunakannya dari install softwarenya, akan lebih baik kalau teman-teman via Zoom-nya nanti konferensinya itu via laptop. Jadi kalau di handphone kan agak susah ya. Atau misalnya kalau susah di laptopnya, tetap Zoom-nya via handphone, tapi nanti teman-teman juga sambil mengerjakan di laptopnya. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman juga sambil melakukan prakteknya. Jadi nanti kita sama-sama cobakan materinya, kita coba bahas kasus per kasusnya, dan mungkin nanti akan ada sesi entah itu tugas atau kuisnya yang dilakukan pada saat sesi perkuliahan itu akan berbasis programming. Jadi seperti namanya ya, pemrograman. Semuanya nanti kita akan berbasis pemrograman komputer, nggak ada yang manualnya. Gitu. Saya hapus sebentar. Oh ya, kalau nanti sambil saya menjelaskan, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung nyalakan mikrofonnya aja, terus dipanggil dan bicara ya, nggak apa-apa. Nah, untuk silabusnya, jadi mata kuliah ini kita nanti akan belajar tentang bahasa pemrograman. Jadi ada banyak sekali bahasa pemrograman. Kalau teman-teman mungkin, saya kurang tahu di SMA masih dapat atau enggak. Jadi bahasa ada belajar kayak teknologi komputer. Kalau dulu saya nama pelajarannya itu TIK. Nah, di ini kita nggak akan belajar tentang itu, entah Excel, Word, atau yang lain, tapi kita akan belajar membuat programming. Kalau mungkin pernah sadar atau pernah ngeh ya, bahasa pemrograman di komputer itu sebenarnya basisnya adalah bilangan 1 dan 0. 1 dan 0 yang dikodingkan, yang nanti akhirnya dikonfirmasi menjadi entah itu kata-kata, entah itu menjadi gambar, seperti yang bisa kita lihat sekarang. Nah, di sini ada banyak sekali bahasa pemrograman yang akan kita pelajari sesuai modul yang sudah ada di jurusan kita, yaitu kita akan menggunakan bahasa C++ atau Pascal, yang mana nanti kita akan coba menyelesaikan kasus-kasus sederhana. Kasus-kasusnya itu ini bisa terkait kondisi if, kondisi perulangan, ada while-nya, kemudian ada beberapa prosedur dan penggunaan array. Jadi tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat membuat program untuk masalah yang ditentukan. Jadi misalnya nanti nih, teman-teman mungkin sederhananya ya, kalau kita belajar matematika, kita tahu rumusnya persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Tapi gimana kita agar tidak selalu menghitung rumus luas itu dengan cara manual, sehingga lebih mudah kita bikin di programan komputernya. Nanti inilah yang akan kita rumuskan dalam bahasa pemrogramannya.
bagaimana akhirnya kita tinggal masukkan panjangnya berapa, misalnya panjangnya 5, kita masukkan lebarnya misalnya 3, lalu komputer akan memberikan kita hasil, oh ternyata luasnya adalah tadi 5 kali 3 adalah 15. Itu contoh sederhananya. Tapi contoh lebih kompleksnya lagi nanti sebenarnya kalau teman-teman entah nanti di dunia kerja atau yang lainnya bekerja dengan Pascal dan bahasa pemrograman ini, teman-teman bisa bekerja lebih lanjut. Contohnya kalau pernah apa ya contohnya? Misalnya melakukan pemesanan tiket online, teman-teman kan menuliskan ya, misalnya tujuannya kemana, dari mana kemana, nanti akan muncul harga-harga dari tiketnya, sekian banyak pilihan. Nah, itu juga menggunakan sistem ini. Lalu misalnya gimana kalau teman-teman belinya 2 packs, terus gimana kalau misalnya ada tambahan asuransi perjalanan, itu kan adalah bagian dari hitungan-hitungan matematika. Kalau 2 orang berarti harganya misalnya 900.000 dikali 2, sehingga harganya adalah 1.800.000 gitu. Nah, kemudian ditambah dengan pajaknya mungkin dan lain-lain. Itu adalah bagian dari matematika yang sekarang sudah yang banyak dipakai di entah itu dunia bisnis atau dunia lainnya. Tapi kita nggak lihat lagi orang-orang penggunanya itu tidak lagi lihat bagaimana hitungannya, tapi mereka taunya udah langsung jadi. Nah, disinilah yang kita akan lihat nanti. Yang kedua, nanti tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat membaca program dan menebak output dari programnya. Kemudian mahasiswa dapat menemukan kesalahan dari suatu program yang dilakukan. Harapannya setelah selesai kuliah ini nanti di akhir minggu ke-16, teman-teman semua sudah bisa nih memahami penggunaan algoritmanya. Kemudian teman-teman juga nanti bisa menuliskan program dari algoritma yang diberikan, memahaminya, terus memahami langkah penyelesaian dalam kesalahan programnya. Nah, tadi seperti saya sudah sebutkan, kita ada banyak kelas yang mengambil kuliah pemrograman komputer ini. Jadi kita punya modul yang sama. Saya kurang tahu. Nanti saya coba kirimkan untuk modulnya. Atau mungkin udah ada. Sebenarnya ini bisa diakses juga. Untuk yang pertama, nanti hari ini kita sebenarnya materinya, agendanya adalah kontrak kuliah aja. Kemudian ini kita penjabaran rencana perkuliahan kita selama 16 minggu ke depan. Kemudian materi ke-2, 3, dan 4, jadi mulai minggu depan kita udah mulai lagi bahas dasar-dasar pemrogramannya, tentang apa itu bahasanya, bagaimana tipe datanya. Kemudian nanti di sini kita udah mulai ada logika-logikanya, percabangan. Kalau misalnya di matematika kita belajar misalnya entah ada itu implikasi dan lain-lainnya. Misalnya jika P maka Q. Nah, di sini kita juga akan belajar itu, tapi kita akan terjemahkan dalam bahasa pemrograman. Nanti kita akan ada UTS di minggu ke-9, saya belum tahu bentuk UTS-nya gimana. Nanti kita akan mengikuti dengan dosen-dosen yang lainnya juga. Kemudian di sisanya kita akan belajar tentang array, baik yang 1 dimensi atau 2 dimensi. Kemudian macam-macam ini ada aplikasi yang lain-lainnya. Gitu ya. Sampai nanti ada di ujian akhir semesternya. Nah, untuk komponen penilaiannya, tetapi nanti akan dilihat kehadirannya dan keaktifannya. Kemudian ada tugas, kuis, UTS, dan UAS. Ini sepertinya berlaku secara umum ya untuk di statistika dan di FMIPA, bahkan mungkin di UNRI untuk skema nilai akhirnya. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan, bisa nanti sambil dihitung-hitung, agar teman-teman dapat nilai A itu nilai akhirnya harus 85. Yang mana nanti bobot penilaiannya itu ada dari tugasnya, dari kuisnya, dari UTS, UAS, dan keaktifan serta partisipasi dalam perkuliahannya. Nah, ini beberapa buku yang digunakan. Jadi modul utamanya itu adalah modul dari punyanya Pak Imran dan Pak Zulkarnain. Saya baru diinfokan sebenarnya semua materi ini dalam bentuk sovelnya ada di servernya lab komputer. Tapi nanti saya coba kirimkan. Kalau nggak sekarang mungkin buat minggu depan ya, buat sambil persiapan. Nah, untuk aturan perkuliahannya, diperhatikan ini yang pertama itu terkait etika berpakaian. Ini sesinya masih untuk yang kalau kita kuliahnya offline sebenarnya.
Tapi untuk yang online kalau dari saya sebenarnya bebas aja, namun teman-teman silahkan menyesuaikan gitu. Untuk etika berpakaiannya, silahkan berpakaiannya yang sopan. Misalnya kalau yang laki-laki diusahakan tetap pakai baju gitu. Maksudnya saya nggak akan terlalu merhatiin misalnya ada yang pakai kaos. Kalau di saya ya, kalau di saya itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau di dosen lain nanti silahkan diikuti aturannya. Cuman silahkan ya jangan sampai, yang penting jangan sampai nggak pakai baju gitu, atau misalnya cuma pakai baju dalam aja. Jadi kalau dari berpakaian di saya silahkan senyamannya aja, yang penting menyesuaikan, gampang dilihat gitu. Enak dilihat, jangan sampai nggak ini aja. Jadi kalau misalnya mau pakai kaos, baik laki-laki atau mau perempuan juga nggak masalah sebenarnya kalau di saya ya. Kemudian untuk keterlambatan perkuliahan, ini kalau nanti kita offline, kita nggak tahu apakah ini akan memungkinkan kita di kelas lagi atau tidak. Kalau untuk selama sesi kuliah online, jadi nanti kita sepertinya nggak akan ada perkuliahan hanya via WhatsApp, tapi akan tetap via video conference, entah itu via Zoom ataupun Google Meet. Kalau misalnya internetnya teman-teman tidak terlalu bagus, tidak menyalakan kamera nggak apa-apa, cuman silahkan untuk selalu standby. Jadi misalnya nanti kita ada sesi menjawab soal, atau misalnya teman-teman pas dipanggil gitu ya, ketika misalnya saya minta teman-teman untuk menjawab, nah di bagian itu teman-teman silahkan dinyalakan kameranya, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Jadi kita sepakati ya, gitu aja. Teman-teman nggak harus menyalakan full videonya selama sesi, kalau misalnya memang internetnya bermasalah. Tapi kalau misalnya internetnya bagus, ya silahkan dinyalakan. Jadi semoga ini tidak memberatkan ya. Tapi teman-teman silahkan untuk selalu standby. Jadi pada saat misalnya nanti saya panggil, misalnya coba misalnya Kori, Rizka, bisa nggak dijawab ini gitu ya. Nanti silahkan dinyalakan mikrofonnya, dinyalakan kameranya gitu ya. Untuk kehadiran juga ini juga syarat dari kampus. Kehadiran kurang dari 80% itu tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian, dan segala bentuk konsekuensinya itu nanti mengikuti peraturan dari FMIPA. UTS dan UAS yang susulan diberikan jika dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Wakil Dekan 1. Nah, jadi nanti silahkan diusahakan ya, jika memang sudah saatnya UTS, diikuti dengan baik gitu. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu sampai teman-teman tidak bisa mengikuti UTS atau UAS-nya, silahkan segera diurus agar nanti tidak bermasalah di nilainya. Kalau misalnya butuh, entah misalnya pengantar dari dosennya, teman-teman boleh hubungin saya, biar nanti entah ke Wakil Dekannya lebih mudah pengurusannya. Kemudian keterlambatan tugas akan dikenai sanksi pemotongan nilai tugas. Jadi silahkan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kalau di sini peraturannya terlambat lebih dari 3 hari, maka tugas dianggap tidak ada. Jadi kan ini juga online, teman-teman bisa mengerjakannya. Ada punya di rumah ya sambil mengerjakan yang lain mungkin. Jadi usahakan untuk mengerjakannya on time, tepat waktu, jangan lewat. Dan segala bentuk plagiasi akan dikenakan sanksi dengan nilai akhir E. Jadi usahakan, mungkin teman-teman saya yakin pasti dalam mengerjakan tugas ya boleh misalnya ada yang berdiskusi gitu ya. Tapi jangan langsung di copy paste jawaban temennya, langsung cuman diganti namanya aja sama NIM-nya misalnya. Jadi silahkan diskusi misalnya, ini gimana ya, harus pakai trik apa misalnya, tapi tetap teman-teman semua kerjakan sendirian. Maksudnya harus ada sesuatu yang teman-teman kerjakan juga gitu. Ya ditulis ininya atau apa, jangan langsung copy paste, copy punya temannya dan berinikan. Oke, sebentar. Oh ini tadi ada yang WhatsApp saya, kalau yang internetnya bermasalah nggak apa-apa ya. Kemudian untuk penggunaan lab mungkin juga sama, teman-teman udah tahu ya. Setiap mahasiswa yang ini harus punya akun ini, dilarang makan dan minum. Ini nanti kalau misalnya kita udah perkuliah di lab lagi, sediakan USB untuk penyimpanan file, nanti komputernya dimatikan. Kalau nanti, oh ya, untuk tugas-tugas mungkin nanti kita ada yang akan dikirim via Google Classroom, jadi nanti pastikan teman-teman punya akun email di Google-nya. Dan juga di sini dilarang mengganti atau menukar komponen komputer di lab tanpa izin dan pengetahuan pihak jurusan. Oke,
Nah, kemudian itu tadi untuk aturan perkuliahannya kita, semoga dapat difahami, dapat dimengerti. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk aturan perkuliahannya? Kalau misalnya belum ada, nah saya kasih pengantar dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar, jadi ada sedikit bahan renungan kalau saya menyebutnya. Jadi mungkin teman-teman sadar ya, pada saat teman-teman ini kan banyak kan angkatan 2020. Pas waktu SMA di kelas 3, pada saat misalnya mau milih kuliah di kampus mana dan di jurusan apa gitu, ada banyak sekali yang jadi pilihannya teman-teman. Misalnya kalau mau kuliahnya di sekitar Pekanbaru aja, even kita punya 2 kampus negeri, ada Universitas Riau, ada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Kemudian ada banyak lagi sekolah-sekolah swasta yang juga bisa teman-teman minati, yang bisa teman-teman jadikan tujuan ketika teman-teman melanjutkan perguruan tinggi. Namun pada akhirnya kayak there you are gitu kan. Teman-teman ada di sini jadi bagian dari statistika UNRI. Dan ini berdasarkan data statistik pendidikan tinggi 2018. Pada saat itu ya di tahun itu ada sekitar 8 jutaan mahasiswa yang terdaftar. Ini datanya di tahun 2018. Sekarang udah 2021, jadi pasti ini angkanya akan bertambah. Entah itu sekarang ada 9 juta dan atau bahkan sampai 10 juta. Yang mana ada sekitar 1.240.000-an lulusan. Dan teman-teman juga pasti tahu bahwa jumlah tenaga sarjana yang terserap itu pun masih persentasenya masih kecil. Jadi mungkin sering dengar di berita gitu ya. Ada banyak sekali pengangguran intelek di Indonesia yang mana dia sudah menyelesaikan pendidikan di pendidikan tinggi di bangku kuliah, entah itu D3, D4 atau S1 yang mereka juga belum terserap di dunia kerja. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan di sini aja mungkin teman-teman di sini ada berapa? 20 orang ya kalau di Zoom-nya, dikurang saya 1, ada 19 orang. Teman-teman di sini mungkin pada saat kuliah masih merasa adalah kayak yang ini adalah teman aku, teman saya gitu ya, ngerjain tugasnya bareng-bareng. Tapi mungkin pernah nggak sih teman-teman bayangkan bahwa setelah teman-teman lulus nanti 18 orang lainnya yang ada di Zoom sekarang ini adalah saingannya teman-teman dalam mencari kerja. Jadi misalnya ada satu posisi gitu ya di perusahaan. Jadi misalnya di perusahaan A buka satu posisi, maka nggak usah kita jauh-jauh pikirkan ke jurusan atau kampus yang lain. Teman-teman seangkatan kita aja itu adalah orang yang akan jadi saingan kita di dunia kerja. Jadi kita datang dari kampus yang sama, kita mendapatkan perkuliahan yang sama, kita punya, mungkin yang membedakan kita nanti adalah pada akhirnya apa? Yang pertama adalah IPK, salah satu yang mungkin akan dilihat perusahaan, dan kemudian adalah skills-nya kita, baik itu skills akademik ataupun skills lainnya yang bisa mendukung dan jadi nilai plus kita. Gitu. Nah, ini adalah dilihat banyaknya orang yang masuk ke perguruan tinggi itu adalah kabar baik, tapi kalau kita lihat setelah lulus nanti kita akan kemana, itu jadi sesuatu yang entah itu baik atau buruk gitu, karena nanti kita akan bersaing dengan teman-teman kita sendiri. Nah, sehingga akhirnya kita harus mengupgrade diri kita, kita harus punya skill, yang mana saat nanti kita jadi seorang fresh graduate, kita harus punya sesuatu yang akhirnya dunia kerja, si perusahaan, atau misalnya suatu instansi itu akan menerima kita atau memilih kita dibandingkan teman kita gitu. Jadi bukan kampus lain sebenarnya saingannya kita. Itu kayak kita baru bicara teman-teman kita yang punya ininya sama-sama kita. Jadi diantaranya adalah di sini kalau kita kotak-kotakan ada 4 kategori ya. Ini hanya dari salah satu sumber. Lainnya juga ada banyak. Yang pertama itu rasa kreatif, teknologi, komunikasi, dan manajemen kepemimpinan. Nah, yang mana kalau kita lihat dari sisi teknologi di sini ditekankan itu adalah dari penggunaan software, bahasa pemrograman, data analitik, dan kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini itu adalah kemampuan yang disyaratkan sebenarnya harus dimiliki oleh anak-anak fresh graduate untuk jurusan apapun. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, ini adalah sesuatu yang dekat sama dunia kita.
data analitik sebagai seorang statistisi nantinya, sebagai orang matematikawan, kita terbiasa bekerja dengan rumus-rumus, kita akan mengelola data-data gitu. Maka seharusnya kita punya kemampuan ini yang lebih baik daripada orang yang jurusannya bukan statistika dan bukan matematika, ya kan? Dan begitu juga dengan bahasa pemrograman. Kalau misalnya kenapa saya harus menghitung ini dengan cara manual? Kalau misalnya dia bisa diselesaikan dengan bantuan komputer. Nah, maka tentunya akan menjadi lebih baik kalau kita bisa bukan hanya cara menggunakannya, tapi kita bisa memahami cara pemrogramannya, bahkan kita bisa nanti membuat codingnya. Gitu. Itulah mengapa sekarang di sini kita masukkan pemrograman komputer menjadi salah satu kurikulum di prodi statistika dan matematika. Jadi kalau teman-teman tahu ya, saya sharing sedikit. Jadi adik saya itu sekarang kuliah semester 8. Dia kuliahnya di Politeknik Kesehatan. Di Politeknik Kesehatan di Surabaya. Jurusannya adalah teknik elektromedik. Basis pekerjaannya sederhananya adalah berkaitan dengan alat-alat rumah sakit, yang mana itu erat kaitannya mungkin kalau orang yang kerjanya ya di dekat rumah sakit. Tapi gitu, setelah akhirnya saya sempat sharing sama dia, apa yang dia pelajari bahkan di pertengahan dia di tingkat 3-nya adalah mereka belajar Python. Maksudnya mereka anak kesehatan gitu yang nggak biasa bekerja dengan data, mereka hanya berkutat dengan data-data kesehatan yang nanti ini mereka udah belajar Python gitu. Jadi kenapa kita yang anak statistika, yang anak matematika, yang memang bekerja dengan data-datanya, yang mana bahasa pemrograman itu datangnya, lahirnya itu dari awalnya dari rumus-rumus yang biasa kita gunakan, dari rumus-rumus yang biasa kita buktikan. Kenapa kita malah nggak bisa punya kemampuan itu gitu. Jadi nanti itulah kenapa sekarang data scientist ya, kalau teman-teman mengikuti perkembangannya, jadi ada salah satu the sexiest job of the year, itu karena itu. Dia nggak cuma sekarang digunakan di jurusan tertentu, tapi ada banyak sekali orang di banyak bidang pekerjaan itu yang sekarang mulai menggunakan data itu, yang mereka juga mulai memahami dan belajar bahasa pemrograman itu. Nah, itu baru teman-teman saya tahu dari adik saya yang dia jurusannya kesehatan. Belum lagi kalau nanti teman-teman lihat di anak ekonomi. Selain mereka belajar yang perhitungannya itu gitu ya, yang biasanya khusus tentang ini, mereka juga sekarang banyak yang mulai mempelajari perkodingan. Jadi kalau dulu misalnya mereka cuma kepo-kepo sedikit tentang bagaimana belajar SPSS dan Minitab, mereka juga sekarang mulai ingin belajar tentang cara pengkodingan. Karena they knows it worth it to learn gitu. Jadi itu sangat berguna nanti untuk dunia kerjanya mereka. Bahkan kalau teman-teman melihat, jadi saya punya teman saya ini bekerja di sebuah lembaga pendidikan, namanya adalah Purwadika. Teman-teman bisa cek di Google gitu ya, Purwadika Coding School. Teman saya itu anak S1 statistika dan dia mengajar orang-orang yang lingkupnya itu pekerjanya udah lama, entah misalnya udah punya 5 tahun pengalaman kerja, ada itu dari berbagai jurusan yang mereka pengen belajar tentang data, mereka belajar tentang bahasa pemrograman, belajar bahasa Python gitu, atau belajar bahasa C++. Karena apa? Karena berarti itu memang mereka butuh itu dan itu akan dipakai, dan juga artinya itu meningkatkan nilai jualnya mereka saat mereka ada di dunia kerja. Itulah mengapa sekarang kita nanti akan bahas yang di sini kurikulumnya adalah kita akan bahas bahasa C++. Mungkin yang akan disajikan di sini itu hanya sedikit pengantarnya. Jadi macam kita buka wawasannya, oh ada loh ini. Nanti teman-teman bisa eksplor lebih banyak lagi, entah itu sekarang di YouTube ada banyak sekali tutorialnya yang bisa teman-teman coba. Jadi nanti mungkin kita akan ikuti modulnya gitu ya, belajarnya singkat sederhananya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau sharing tentang hal yang lain, tentang formulanya atau apa, silahkan feel free gitu. Nah, itulah akhirnya kenapa. Mungkin kalau kita lihat tadi itu adalah dibutuhkan dan memang kalau dilihat codingnya itu susah, tapi orang-orang yang bukan anak matematika dan statistika pun lihat kuliah kita udah susah gitu, maksudnya ngapain sih kalian gitu kuliahnya rumus-rumus aja gitu. Nah balik lagi itu sebenarnya adalah ada di niat dan mindset kita. Namun yang perlu kita tahu pemrograman itu adalah jantung dari ilmu komputer dan informatika yang mana sekarang banyak dipelajari oleh banyak orang. Dan gitu. Jadi dia akan susah kalau kita nggak suka, tapi alhamdulillah kalau kita suka.
Jadi nanti kita akan bertemu banyak bahasa pemrograman. Jadi at least cobalah anggap aja mata kuliah ini itu ya kita sambil bermain-main dengan coding gitu. Nggak usah terlalu dibawa yang rumit banget. Kita nanti akan coba selesaikan kasusnya sama-sama belajar, sama-sama mengingat ini kita harus pakai coding apa gitu ya. Mungkin ada yang udah pernah coba SPSS atau apa kan itu kita cuma klik-klik. Kalau ini kita coba ini, dan sebenarnya belajarnya juga nanti asyik kok. Kayak kita akhirnya bukan cuma sekedar sebagai pemakai, tapi kita jadi sebagai seorang kreatornya. Nah, dan lagi, kenapa akhirnya kita pemrograman itu jadi sesuatu yang penting? Kalau kita lihat sekarang, seorang manusia, entah itu dia sarjana atau bukan, sama komputer, siapa yang lebih pintar? Komputer umumnya bisa mencerna data lebih banyak daripada kita, gitu ya. Saya nggak tahu kurikulumnya semester 1 itu dapat apa. Kalau misalnya gampangnya kita mau hitung rata-rata, kalau kita punya rata-rata, mungkin kalau cuma 10 orang, kita masih bisa hitung manual ya kan. Gimana kalau kita sudah diminta misalnya rata-rata dari mahasiswa satu kampus Undri aja. Kalau kita yang hitung sendiri, hitung pakai cara manual, kita butuh waktu lebih banyak. Tapi misalnya ketika kita masukkan ke komputer datanya, masukin di Excel aja, itu kita cuma pakai sesederhana pakai rumus sama dengan terus average, kita udah langsung muncul datanya kan. Gitu. Terlihat jadinya komputernya bukan lebih pintar sih sebenarnya harusnya bahasanya. Tetap manusianya yang lebih pintar karena manusia yang menciptakan komputernya, tapi pada akhirnya banyak pekerjaan manusia yang bisa dikerjakan lebih cepat oleh komputernya. Itulah mengapa kita perlu mengikuti perkembangan zamannya, belajar bahasanya agar kita tidak jadi orang yang tertinggal dari si komputernya. Komputernya udah maju gitu kan, kenapa kitanya masih hanya diam-diam aja, dan kita masih stuck di perhitungan manual aja. Yang mana kalau kita tahu, komputer itu sebenarnya sifatnya adalah dia menerima, kemudian dia menginterpretasi dan menjalankan perintah. Siapa yang ngasih? Kita, sebagai manusianya. Apakah komputernya mampu berpikir mandiri? Nah, ini nanti dia sebenarnya berpikir mandirinya itu bisa karena kita yang memprogramkan dia. Jadi kalau salah satu teknik yang sekarang sedang hype, machine learning ya, kalau teman-teman tahu, teknik pembelajaran mesin, di mana ketika kita masukin datanya, komputernya akan langsung bekerja, nanti akhirnya kita langsung dapat ini datanya gini, kesimpulannya ini gitu. Tapi di tahap-tahap awalnya, siapa yang membuat itu adalah kita. Jadi komputernya bisa berpikir mandiri setelah kita buat. Itulah, dan saat kita bekerja dengan itu, kita nggak bisa lagi cuma pakai SPSS, pakai Minitab gitu yang ini bahasa apa. Tapi kita butuh bahasa pemrogramannya. Dan nanti mungkin penyimpanan di Excel itu sudah nggak cukup lagi. Kita butuh storage yang lebih besar. Kita butuh database. Nanti kayaknya saya kurang tahu udah dapat apa belum. Nanti kita butuh basis data yang lebih besar untuk penyimpanan datanya. Jadi teman-teman juga, saya nggak tahu, statistika kayaknya dapat mata kuliah basis data, saya kurang tahu yang matematika. Nah, untuk penyimpanan datanya. Kemudian si manusianya. Manusia ini dia punya keinginan, kita punya goals-nya. Kita tahu kita harus ngapain. Kalau komputer itu dia hanya melakukan, datanya dikasih apa, dia running aja. Tapi yang punya perspektifnya itu adalah manusia. Manusianya yang bisa berpikir secara mandiri. Oh, kalau datanya ini gimana? Tuh. Nah, dan manusialah yang mengarahkan atau membuat komputer untuk meraih goals-nya. Jadi bisa kita gambarkan ya, antara manusia, kita nanti sebagai penggunanya, dengan si komputer ini, itu ada hubungan saling keterkaitannya. Antara needs-nya, kebutuhannya, keinginannya, goals-nya, dan objektif. Jadi kita yang membuat programnya, kita lakukan di komputer, sampai akhirnya nanti dia jadi suatu program apa. Misalnya sesederhana programnya menghitung luas segitiga, menghitung luas persegi panjang, atau menghitung rata-rata, sesimpel itu. Nah, jadi kita akan jadi, di sini kita kayak jadi, kalau misalnya yang lagi orang-orang jadi konten kreator di YouTube, kalau di sini kita juga akan jadi kreator. Tapi bahasanya dalam bidang ilmu yang memang kita pelajari. Nah, jadi nanti agar kita mengajarkan komputer gitu, kan kita punya goals. Misalnya sederhananya program kita adalah menghitung luas segitiga ya. Nah, agar kita kan nggak bisa langsung bilang ke komputer, ayo dong hitung luas segitiganya berapa gitu.
kita butuh translasi, kita butuh interpreter, yang mana kita harus menerjemahkan perintah kita dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, which is itu adalah bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma bilang gitu, ini maksudnya kasusnya beda. Mungkin sekarang udah ada AI gitu, yang kalau kita misalnya katakan, oke, Google, di mana ini gitu ya, itu dia masih bisa ngasih tahu kita. Nah, tapi sebelum dia berhasil melakukan proses seperti itu, ada proses di belakangnya, ada behind the scene-nya yang ini baru kita lakukan. Nah, di situ adalah ada translasi dari si pembuatnya, si kreatornya kepada komputer. Jadi kita katakan dalam bahasa yang dipahami oleh komputernya. Salah satunya nanti di sini kan kita coba adalah bahasa C++-nya. Jadi bisa dilihat ya algoritmanya di sini kita sebagai orangnya. Bentar saya pakai ini dulu. Oke, ini adalah kita sebagai penggunanya, sebagai kreatornya. Kita akan membuat sebuah algoritma. Algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh komputer. Jadi kita misalnya goals-nya adalah membuat sebuah program luas segitiga, kita ceritakan pada komputer langkah-langkah yang harus dia lakukan. Kita ceritainnya gimana? Nggak bisa cuma pakai bahasa Indonesia yang benar menurut EYB gitu atau pakai PUEBI, tapi kita harus pakai bahasa pemrograman, bahasa yang dipahami oleh komputer. Kemudian dari bahasa pemrograman yang kita buat, kalau kita lakukan dengan benar, akan diinterpretasi oleh komputer. Dia akan mengerti, akan dibaca, akan diproses oleh si komputernya. Akhirnya dia mengeluarkan output sesuai yang kita inginkan. Yaitu tadi misalnya luas segitiga. Sampai pada akhirnya teman-teman tinggal masukin, nanti komputernya ada tulisannya, masukkan luas. Masukkan misalnya kalau segitiga masukkan alas, masukkan tinggi. Udah, nanti tinggal diklik enter, keluar hasilnya. Gitu. Ini adalah butuh proses yang sebenarnya prosesnya adalah PR-nya di sini adalah kita harus mencoba berbahasa sesuai dengan yang komputernya mengerti. Nah, kenapa kita butuh algoritma? Karena ini, yang pertama, kita ingin komputer itu memecahkan permasalahan yang kita inginkan. Jadi kita ingin komputer itu melakukan sesuatu. Kita ingin si komputer ini melakukan goals sesuai yang kita sesuai yang kita arahkan. Nah, yang kedua, kita butuh menjelaskan detail-detail langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputernya. Jadi nggak bisa kita cuma bilang kasih taunya singkat-singkat. Kita harus kasih tahu, kita harus jelaskan dengan detail. Yang ketiga, algoritma ini adalah representasi dari kumpulan langkah-langkah atau instruksinya. Jadi kita kasih tahu secara jelas kepada komputernya. Nah, lebih lanjut, algoritmanya tadi akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputernya, yaitu bahasa pemrograman. Ada C, C++, Java, dan lain-lain. Ada banyak ya sebenarnya. Nah, di sini kalau kita lihat definisi formal dari si algoritma itu adalah kumpulan instruksi untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Jadi kriteria suatu algoritma itu permasalahannya direpresentasikan melalui input, kemudian memberikan output dari input yang diberikan. Jadi tadi misalnya kalau luas segitiga, kita akan ada inputnya. Inputnya itu adalah sesuatu yang kita kasih agar diproses, misalnya berupa berapa nilai alasnya dan berapa nilai tingginya. Nanti setelah berhasil, si komputer akan memberikan kita output berupa hasilnya atau berupa luasnya. Dan kemudian di sini ada memiliki saat di mana dia berhenti. Jadi ketika misalnya sesuatu yang dimasukkan itu salah, dia nggak akan bekerja, dia akan berhenti. Tuh, ini maksudnya gini ya. Jadinya makanya tadi kita butuh algoritma, yaitu kita butuh langkah-langkahnya. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi gini, saya kasih contoh, misalnya pemecahan masalah algoritmanya saat kita menelpon. Jadi di sini sewaktu-waktu kita akan menelpon di telepon umum misalnya. Kalau dulu ini zaman masih ada wartel ya. Nah, jadi di sini di telepon umum kita kalau mau nelpon kan ada langkah-langkahnya. Maksudnya nggak cuma refleks kita nelpon gitu, tapi sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa dijelaskan. Misalnya yang pertama, kalau kita bisa jabarkan ya,
kalau kita mau telepon pakai telepon umum atau telepon rumah itu, kita angkat gagang teleponnya, atau bahkan kalau pakai handphone, kita ambil handphonenya dulu. Kalau ini di telepon umum, kita masukkan koin sebagai alat pembayarannya. Kemudian kita tekan nomor yang akan kita hubungi. Lalu kita bicara dengan orang yang menerima telepon kita. Setelah selesai, kita letakkan gagang telepon. Ini mungkin kita nggak sadar, itu adalah urutan-urutan yang kita lakukan saat kita melakukan telepon di telepon umumnya. Dan kita sadarnya ya telepon diangkat, udah gitu selesai. Tapi sebenarnya ada langkah-langkah, ada aksi-aksi yang kita lakukan sampai akhirnya kita bisa nelpon, teleponnya nyambung, ada yang kita ngobrol sama teman kita yang di telepon, selesai, terus kita letakkan lagi. Nah, karena tadi kita mau semuanya dilakukan tidak hanya manual, kita ingin komputer mengerti bahasa kita, langkah-langkah inilah yang disebut dengan algoritma. Langkah-langkah inilah yang kita akan jelaskan kepada si komputer agar dengan bahasa yang mereka mengerti, sehingga nanti dapat hasil atau goals sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan kita inginkan. Gitu ya. Nah, tadi itu sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau di sebelumnya ini dilihat ya, ada saat di mana dia berhenti. Kenapa ada saat dia berhenti? Karena gini, urutan-urutan langkah ini adalah ketika telepon kita itu langsung diangkat, ketika teleponnya langsung nyambung. Gimana kalau kasusnya, misalnya tadi Elsa gitu, Elsa panggilannya siapa ya? Elsa Resa, saya lupa udah panggilannya. Mau telepon Abdul Rashid gitu. Ini tadi Elsa telepon Rashid, kalau misalnya teleponnya langsung diangkat, langkah-langkahnya hanya ini kan. Tapi gimana kalau pada saat itu ternyata Rashid kehabisan baterai, terus teleponnya mati. Berarti langkah yang keempatnya yang bicara nggak ada dong, ya kan? Jadi dia langsung lari ke langkah 5. Nah, kalau sebagai kita manusia, tadi kita yang menggunakan, ya kita refleks aja, kita langsung, ya udah nggak diangkat, kita langsung taruh. Tapi ketika kita mengarahkannya kepada komputer, kita harus jelaskan itu. Instruksinya harus jelas dan harus detail. Kita harus masukkan unsur-unsur gimana kalau dia tidak diangkat gitu. Kalau misalnya di matematika itu kita pakai konsep jika dan maka. Jika teleponnya diangkat, maka nanti dia akan melakukan ini. Kalau misalnya nggak diangkat, maka langkahnya jadi apa? Gitu ya. Ada statement-statement yang harus kita lakukan. Nah, maka jadi di sini aksinya harus kita bikin dengan detail karena tadi komputer itu adalah benda mati. Dia bisa jadi lebih pintar karena kita yang membuat atau kita yang memprogramkan dia melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Jadi kita tulislah pertama angkat telepon. Kemudian misalnya jika ada terdengar nada panggilan mas, tanda panggil artinya masukkan koin. Ini kalau versi ini ya. Kalau misalnya tidak terdengar maka diulangin ke langkah yang pertama. Kemudian misalnya di sini tekan nomor yang akan kita hubungin. Misalnya tadi Elsa itu tekan nomornya Abdul. Kemudian jika telepon yang dihubungin ada yang mengangkat, ya udah kita bicara. Tapi ternyata kalau misalnya teleponnya tidak diangkat, maka kita akan lanjut ke langkah yang ke-5. Berarti selesai, nggak ada step bicaranya. Kita harus jelaskan sampai sedetail itu. Karena apa? Karena tadi komputer itu adalah kita yang programkan. Dia memang bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat dari manusia, tapi yang pertama kali adalah manusia harus membuat dia mengerjakan itu. Manusia harus membuat dia melakukan itu. Gitu ya. Sekarang coba 5 menit dikerjakan. Kita punya studi kasus ini. Kasus pertama, jika teman-teman saya adalah komputer, saya diberi tugas untuk menanyakan kepada mahasiswa tentang nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan email yang kemudian harus saya print ke sebuah kertas putih melalui teman saya yang namanya Epson. Epson ini adalah printer. Nah, coba nanti sekitar 5-10 menit ya, silahkan ditulis urutan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh si komputernya sampai akhirnya dia dapat sebuah kertas print-printan yang isinya adalah tadi daftar nama mahasiswanya. Boleh ditulis dulu di kertas biasa atau di handphone. Nanti setelah ini sekarang jam berapa? Ya sekitar 17, 20, 14, 17, 20, sekitar 14.25 nanti akan kita bahas ya. Nanti saya akan panggil beberapa nama untuk coba menjelaskan jawabannya.
Kalau misalnya yang dari laptop, ini via Zoom-nya, boleh misalnya nanti tulis di Word, nanti bisa share screen, atau misalnya yang tulis di kertas, nanti juga boleh kameranya misalnya diarahkan ke kertasnya, nggak masalah. Silahkan ya, dicoba 5-10 menit, dikerjakan kasusnya, nanti kita bahas ya. Silahkan mengerjakan. Nanti sekitar 14.25 kita bahas ya.
Oke, udah 14.30. Tadi saya lihat udah ada beberapa yang jawab ya di kolom chat. Oke, boleh. Ada yang mau coba menjelaskan dulu? Yang mau jadi volunteer untuk menjelaskan yang udah dikerjakan? Saya ingin menjelaskan, Bu. Iya, boleh. Baik, pada jawaban saya, tahapan-tahapannya pertama, mendata nama mahasiswa beserta tempat tanggal lahir, alamat, dan email yang dimiliki. Seharusnya saya tulis menerima data nama mahasiswa yang telah diberikan. Lalu tahap selanjutnya ialah menyusun data dengan mengelompokkan data yang diterima, entah yang data itu termasuk golongan namakah, termasuk tempat tanggal lahir, ataupun alamat atau email dari mahasiswa itu sendiri. Lalu selanjutnya menulis data pada media seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel yang akan digunakan. Selanjutnya menghubungkan printer dan komputer yang digunakan. Lalu menyiapkan kertas pada printer, membuka format print pada Microsoft yang digunakan, atau kita membuka perintah print pada Microsoft yang kita gunakan tersebut, lalu memulai percetakan data dari printer yang kita gunakan. Nah, jika perintah tersebut berhasil diterima, maka percetakan data tersebut akan dilanjutkan. Namun apabila jika tidak, maka kertas tersebut tidak keluar dengan data yang telah diinput sebelumnya. Selanjutnya, data telah menjadi output berupa kertas hasil printer. Lalu selesai. Itu pendapat saya, Bu. Sekian, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Yang lain ada lagi yang mau menjelaskan yang sudah dikerjakan? Kalau ada, boleh raise hand-nya atau boleh langsung nyalakan mikrofonnya. Baik, Bu. Saya ingin mencoba menjelaskan pendapat saya, Bu. Boleh. Baiklah, menurut saya pertama yaitu menghidupkan komputernya. Lalu kemudian kita akan memilih menu dan mengetikkan kata kunci Word. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuka aplikasi Word. Dan langkah selanjutnya kita akan memasukkan format seperti nama, tanggal, alamat, dan email, dan TTL. Lalu selanjutnya kita akan menghidupkan printer Epson sesuai perintah. Dan kita koneksikan jika dia memakai Bluetooth, kita koneksikan printer Epson tersebut ke komputer yang kita gunakan. Lalu tidak lupa juga kita akan menyiapkan kertas yang akan menjadi hasil print nanti. Dan kita akan kembali ke Word tadi dengan membuka print preview. Dan selanjutnya kita akan memasukkan jumlah kertas yang akan kita print. Dan setelah itu kita akan melakukan proses print. Sekian, Bu, itulah pendapat saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ada lagi? Bu, saya izin jawab. Boleh, silahkan. Kalau menurut saya, Bu, langkah pertama itu masukkan sebuah nama. Baru tuh ada yang A, jika namanya sudah ada lanjut ke aksi kedua, dan B, jika tidak ada, ulangi opsi yang pertama. Aksi yang kedua itu masukkan tempat tanggal lahir. Jika tempat tanggal lahir ada, lanjut ke aksi ketiga. Yang B-nya jika tidak ada, ulangi aksi kedua. Aksi ketiga itu masukkan alamat. Yang A-nya jika alamatnya sudah ada, lanjut ke aksi keempat. Yang B-nya jika tidak ada, ulangi aksi ketiga. Yang keempat, masukkan email. Yang A, jika emailnya benar, lanjut ke aksi 5. Yang B, jika emailnya salah, ulangi aksi keempat. Dan yang kelima itu print atau cetak, Bu. Oke, terima kasih Abdul sedia panggilannya ya. Oke, yang lain ada lagi? Tadi sudah ada Rahma Ulia, Elsa, Abdul Rashid, ada lagi? Oke, kita lihat coba yang dari... Saya, Bu, izin. Iya, boleh.
Silahkan. Baik, nama saya Yustivio Mauli Putri. Langkah-langkah yang saya kerjakan, yang pertama, menyiapkan data yang diminta seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan email. Yang kedua, siapkan alat, bisa laptop ataupun komputer. Yang ketiga, lakukan seperti yang diperintahkan, yaitu menginput data yang sudah diperoleh dari langkah pertama. Dan yang terakhir, Ctrl P. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Yustivio Mauli Putri. Ada lagi? Yang lain? Aku izin, Bu. Iya, boleh, silahkan. Pendapat saya, yang pertama pastikan software Word telah ready. Lalu yang kedua, sediakan kolom nama, TTL, alamat, dan email. Lalu yang ketiga, tunggu sampai mendapat input data nama. Jika tidak ada, maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan ke TTL. Jika ada, maka kolom TTL akan dapat diisi. Lanjut ke langkah keempat. Nah, langkah keempat, tunggu sampai mendapat input data. Jika tidak ada, maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan ke alamat. Jika ada, maka kolom alamat akan dapat diisi. Lanjut ke langkah 5. Langkah kelima, tunggu sampai mendapat input data alamat. Jika tidak ada, maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan ke data email. Dan jika ada, maka kolom alamat email akan dapat diisi. Lanjut ke langkah ke-6. Tunggu sampai mendapat input data email. Jika tidak ada, maka pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Jika ada, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu pastikan komputer terhubung ke printer dan memiliki kertas. Jika sudah, maka tunggu perintah print, dan printer akan dapat mencetak kertas berisi data yang dibutuhkan tadi. Sekian, Bu. Iya, terima kasih Riko. Ada lagi? Bu, saya izin menjawab. Ya, boleh, Adel. Baiklah, di sini saya akan menempatkan diri saya sebagai sebuah komputer seperti studi kasusnya. Ketika saya menjadi sebuah komputer, yang pertama saya akan menunggu mahasiswa untuk menginput data-datanya, tapi sebelum itu saya akan meminta bantuan dari teman saya Microsoft Word untuk menyiapkan data-data yang akan diisi seperti tempat tanggal lahir, nama, alamat, dan email. Setelah semua data-data yang sudah diisi oleh mahasiswa, saya akan menyusunnya sesuai dengan urutan abjad, dan saya akan menyimpannya. Setelah itu saya akan meminta bantuan teman saya Epson untuk mencetak data-data yang sudah saya simpan. Setelah disetujui oleh Epson, data-data tersebut akan tercetak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali, Adel. Ya, oke. Tadi udah ada beberapa penjelasan dari teman-temannya ya. Ada dari Elsa, Rahma, Ulia, Abdul Rashid, Yustivio, Riko, dan Adelina. Sekarang kita coba lihat nih, beberapa ada juga yang sudah nulis ya di kolom chat. Ini punya Riko, tadi udah dijelaskan. Kita lihat lagi ada siapa aja. Dari atas, oke. Ini ada versinya. Yustivio, oke. Fauzi. Ini punya Fauzi juga ada menyiapkan data yang diinginkan, siapkan alatnya, buka aplikasi Microsoft Word-nya, kemudian mengetik data, menyimpan data, lalu menemui temannya dan nge-print datanya. Ini ada Indra Mulyadi, kemudian Rahma Ulia tadi udah ya. Ada Risanti ini mengumpulkan data, lalu input data ke aplikasi, hubungkan laptop atau komputer ke printer, tekan Ctrl P. Ada juga nih dari Kurnia Ramadhani, disediakan dulu kolomnya, mahasiswa mengisi, kemudian komputer menerima data, menyusun sesuai format, mengirim sinyal kepada Epson untuk mencetak, Epson menerima data dan mencetak, data dicetak dengan Epson, selesai. Kemudian ada Okta Bella, siapkan komputernya, pastikan telah hidup, kemudian lakukan seperti yang diperintahkan, tadi ya diambil datanya, kemudian ketik di Microsoft Word,
Lalu control print, matikan komputer. Oke, ada Shelly juga, ini mirip. Octabel. Terus Shelly ini ada Devi juga. Oke, save data. Apalagi ada terus ada Rico terakhir di sini. Oke. Nah, ya tadi ya kalau udah dibaca, kemudian didengarkan juga tadi yang dijelaskan teman-teman, bisa kita lihat bahwa ada banyak versi ada banyak versi cara menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputer saat kita meminta komputer melakukan sesuatu, gitu ya. Tadi misalnya kalau versinya saya lupa versinya Rico atau Abdul yang dia masukkan nama dulu. Kalau misalnya namanya tidak ada, dia nggak bisa lanjut. Jadi kalau mau lanjut ke langkah yang masukkan yang kedua harus ininya isi dulu. Itu versi yang pertama, satu versi. Atau misalnya ada juga yang membuat versinya dia akan nyuruh komputernya akan menerima datanya dimasukkan. Lalu dia misalnya melakukan pengecekannya di akhir. Setelah semuanya, oh ternyata ada satu kolom yang kosong, dia baru kasih tahu. Itu juga versi lainnya. Kemudian misalnya ada tadi yang lain entah bentuknya dalam bentuk kolom atau apa. Kemudian misalnya tadi ada yang menyebutkan cara mengetiknya. Ada misalnya pakai Microsoft Word gitu ya. Atau misalnya juga sebenarnya bisa kan pakai Microsoft Excel. Kemudian ada yang menyertakan dia harus disimpan dulu, misalnya tekan save dulu, baru nanti dia di print. Atau misalnya dia di print, save-nya misalnya di akhir. Atau ada yang lebih menjelaskan tadi sampai komputernya di shutdown atau dimatikan. Nah, kenapa? Bisa jadi memang dalam kita menjelaskan algoritmanya kita kepada komputer itu caranya beda-beda. Dan nanti dia akan mempengaruhi respon si komputer, akan mempengaruhi langkah-langkah yang dikerjakan oleh komputer. Jadi tadi kayak yang saya contohkan ketika misalnya versi, dia ketik nama, kalau namanya kosong, berarti dia nggak bisa lanjut untuk ngetek tanggal lahir. Dan kalau tanggal lahirnya juga belum diisi, dia nggak bisa lanjut ketik alamat atau email. Itu ya seterusnya. Itu satu versi. Ada juga yang dia membiarkan orang-orang ngetik dulu nama, tempat tanggal lahir, alamat atau email. Di akhir baru dicek. Dikasih tahu. Misalnya, kadang ada ya, kalau misalnya ikut acara Google Form gitu atau apa, misalnya dikasih tahu yang bagian ini masih kosong gitu. Itu dia melakukan pengecekannya di akhir. Jadi yang mau saya tekankan di sini sekali lagi adalah tiap orang bisa jadi punya urutan langkah yang berbeda. Nah, urutan langkah yang kita jelaskan tadi akan mempengaruhi respons si komputer. Bukan cuma di hasil akhirnya ya. Mungkin hasil akhirnya nanti akan sama. Sama-sama akan tercetak, tapi proses yang dilakukan oleh si komputernya itu akan beda-beda. Tergantung bagaimana cara kita menjelaskan. Jadi kalau misalnya dijelaskan harus ngecek satu per satu, ya dia akan melakukan itu. Kemudian kalau mau diceknya di akhir, dia akan melakukan ceknya di akhir. Atau ketika misalnya kita tidak kita cuma menyediakan kolom terus langsung print, itu kan juga sebenarnya bisa ya. Kita tidak meminta komputernya untuk ngecek. Kalau misalnya nggak ada kosong, berarti entah misalnya dia nggak punya email gitu artinya atau apa, dia diperbolehkan seperti itu. Itu juga nggak masalah. Gitu. Atau bahkan misalnya teman-teman mau bikin lebih detail lagi. Misalnya tempat tanggal lahirnya harus dalam format yang angka semua. Bisa kan? Atau misalnya mau tempat tanggal lahirnya yang dia pakai huruf yang 23 Juninya, misalnya Juni gitu. Nggak ditulis Juni, nggak cuma 06, tapi sebutkan nama bulannya. Teman-teman bisa sediakan. Gitu. Jadi di sini adalah tadi kenapa dengan kita menjadi kreatornya dari sebuah programnya, kita bisa definisikan si komputer ini nanti jadinya gimana, sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan goals-nya. Jadi bisa jadi tadi semuanya caranya beda-beda, hasil output-nya mungkin sama. Sama-sama kita akan punya sebuah kertas putih yang ada tulisan nama, TTL, alamat, dan email dari seluruh mahasiswa. Tapi proses yang terjadi di dalamnya itu akan beda-beda gitu. Itulah kenapa misalnya nih kita punya banyak sekali aplikasi video conference yang kita kenal. Misalnya ada Zoom, ada Google Meet. Nah, itu secara look tampilannya beda kan. Kenapa? Karena mungkin sebenarnya mereka menggunakan bahasa pemrograman yang sama, tapi instruksi yang dilakukan oleh programmer di dalamnya itu beda. Sehingga tampilan yang kita lihat dia juga jadinya akan beda. Ya. Tadi misalnya juga ada dia mau diurutkan dulu berdasarkan misalnya urut abjad, urut nama, atau misalnya dari tanggal lahirnya entah yang muda atau apa. Kalau misalnya ada NIM, kadang kan misalnya kalau di absen gitu ya, kalau teman-teman bisa perhatiin, biasanya kalau absen itu daftar hadir itu
yang NIM-nya, yang angkatannya lebih tua itu di atas, baru yang angkatan mudanya di bawah. Nah, itu juga bagian dari algoritma yang kalau kita ingin dia diurutkan, kita harus jelaskan. Tadi beberapa ada yang menyebutkan untuk diurutkan. Itu jadi kita jelaskan. Kalau kita tidak menyebutkan, maka ya terserah si komputernya, ya udah hasilnya akan seperti itu aja. Gitu ya. Jadi bisa dimengerti. Jadi di sini nanti kita akan belajar dengan bahasa C++ ini membuat programnya. Jadi kita jelaskan instruksinya sesuai dengan kasusnya apa. Kemudian itu untuk studi kasus yang pertama, ini tadi udah ya. Nah, kemudian gini, kalau misalnya saya punya kasus yang kedua, saya adalah sebuah komputer tablet yang terkoneksi dengan scanner. Di sini mikrofon dan speaker. Jadi saya tugasnya ada dua. Melakukan scan KTM melalui scanner dan menampilkannya ke monitor. Kemudian saya akan merekam suara mahasiswa dan memutarnya kembali sewaktu-waktu diminta. Nah, di sini coba nanti sambil boleh dituliskan dulu nanti bagaimana cara langkah-langkah yang harus dilakukannya. Jadi kalau tadi kita cuma langsung ngeprint aja, kalau ini kita ada kata-katanya. Dia mungkin nggak butuh hasilnya sekarang, tapi butuh hasilnya nanti. Akan diputar saat diminta. Coba dituliskan lagi. Sekarang jam 14.47, ya sekitar 10 menitan lagi nanti kita bahas. Boleh ditulis di kolom chat, boleh nanti ada yang mau sambil bicara lagi juga nggak apa-apa. Sekitar 10 menit ya, coba dirumuskan lagi.
Oke, udah ada yang selesai? Udah ada yang selesai dan mau coba menjelaskan? Izin Bu, apa boleh? Boleh, silakan. Baik, kalau dari hasil yang Elsa terima, yaitu langkah pertama, menerima masukan untuk membuat 2 folder, yaitu untuk folder pertama untuk file data scan KTM, serta folder yang kedua ialah untuk data audio yang diterima dari suara mahasiswa tersebut. Lalu langkah kedua yaitu menerima data berupa kartu KTM yang diterima untuk di-scan. Selanjutnya, data yang telah di-scan diubah formatnya menjadi bentuk file JPEG atau sering yang kita tahu format foto atau gambar. Lalu langkah keempat, data yang telah didapati disimpan di file scan KTM yang telah kita buat sebelumnya pada langkah pertama. Lalu menamai file JPEG dengan sesuai input nama yang diterima sesuai nama mahasiswa tersebut. Lalu selanjutnya, menerima suara dari mahasiswa serta merekam suara tersebut. Mengubah format suara tersebut menjadi audio yang terima menjadi format MP4 atau MP4. Menyimpan file audio tersebut di file atau folder yang telah disiapkan sebelumnya pada poin pertama. Lalu menamai file audio tersebut sesuai dengan nama mahasiswa pada file MP4 sebelumnya. Lalu semua file yang telah diterima telah disimpan dan bisa dibuka kapan saja. Selesai. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Kemudian, siapa? Selanjutnya ada lagi? Yang mau silahkan dinyalakan mikrofonnya, boleh langsung. Ada lagi yang mau menjelaskan yang sudah dikerjakan? Oke, ini udah ada satu lagi di grup chat. Punyanya Riko, menjalankan program untuk scan saat diminta. Tunggu sampai scan mengirimkan signal sedang melakukan scan. Oke. Tetap standby sampai mendapat sinyal bahwa komputer sedang scanning. Sambil saya mengaktifkan mikrofon untuk merekam suara dari sekitar. Iya. Ketika scanner mengirim sinyal sedang melakukan scan, siap-siap menampilkan hasil scan. Oke, setelah selesai, saya mengirim hasil scan dari scanner tadi dalam bentuk visual di monitor. Sehingga nanti tuan saya akan langsung dapat melihat hasil scan-nya di layar. Ketika tuan meminta hasil rekaman, saya harus diberhentikan dulu untuk proses merekam. Saya langsung menyimpan hasil rekaman dan akan menampilkan hasilnya sewaktu-waktu tuan saya memerintahkan untuk membuka file rekaman. Oke. Baik, nah kita sambil bahas ini aja ya. Ini tadi udah ada 2 jawaban dari temannya. Di sini langkah-langkahnya udah lumayan, udah cukup rinci menjelaskan. Nah, cuman mungkin yang perlu ditekankan atau misalnya perlu kita sorot. Oke, kita lihat dulu. Ini ada satu lagi punyanya Sally, dibagi jadi 2 tugas. Yang keduanya kemudian kita Nah, jadi benar ya, tadi langkah-langkahnya kita berikan komputer instruksi untuk melakukan scanner, untuk menyimpan suara mikrofonnya, jadi kita scan melalui scanner, kemudian dia udah tampil. Kemudian di sini jadi bisa dilihat setelah di-scan, itu diarahkan agar yang di-scan itu langsung tampil. Jadi maka di layarnya itu langsung muncul tampilan gambar scan-nya. Ini udah ada beberapa lagi yang masuk. Oke, jadi berarti langkahnya adalah ya, pastikan di dalam langkahnya itu ada kita melakukan scanning, kemudian ada showing-nya, ada tampilannya, di display, di monitor. Oh, ini KTM-nya, gitu kan. Jadi setelah di-scan, kita ada preview-nya lah gambarnya. Biasanya habis kita scan itu ada preview-nya.
Nah, kemudian setelah itu, setelah di previewnya, kita rekam suara mahasiswanya. Kemudian yang mungkin agak terlewat, saya belum lihat nih, yang baru masuk. Oke, jadi tadi udah bener ya. Jadi kita suaranya diproses, disimpan, rekamannya. Kemudian di akhirnya, karena disebutkan, merekam suara mahasiswa dan memutarnya kembali saat waktu dibutuhkan. Jadi, nah berarti kan kita mutarnya belum sekarang, maka perlu ada semacam spesifik perintahnya jika diminta gitu, jika diminta untuk memutar suara si A gitu, maka lakukan ini. Jadi nanti karena dia mintanya nanti, jadi kita perlu tegaskan ke komputer jika nanti suatu saat gitu dia akan minta memutar lagi, maka komputernya akan memutar suaranya. Dengan apa? Tadi kita punya terkoneksi dengan mic dan speaker. Jadi kita bisa tambah penjelasannya jika diminta untuk memutar suara rekaman mahasiswa, maka disambungkan komputernya dengan speakernya dan nanti kita bisa mendengar suaranya dari speaker gitu. Nah, itu kan bisa ya. Jadi ada tambahan yang lebih spesifiknya. Tuh. Oke, terima kasih semuanya. Jawabannya sudah cukup baik juga. Yang lain yang belum sempat menulis mungkin atau belum sempat ini, semoga udah bisa memahami juga ya materinya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini? Sepertinya slide-nya sudah mau habis. Oh ya, nanti kita pakai programnya C++ ya, teman-teman bisa download di link ini. Nanti linknya saya kirimkan di grup. Ada yang mau ditanyakan dulu? Slide-nya udah habis. Tentang materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Yang belum jelas? Oke, oh ya, kalau nanti misalnya ya pada saat sesi perkuliahan, mungkin internetnya tidak akan selalu baik. Kalau misalnya memang nanti ada sesinya terkeluar atau gimana, nanti silahkan dicoba lagi untuk masuk kembali aja. Jadi kalau misalnya udah keluar, nanti silahkan login lagi aja. Tadi kayaknya beberapa ada yang WhatsApp saya, belum sempat saya balas semua. Kalau misalnya udah keluar, nggak apa-apa, nanti silahkan coba masuk lagi aja. Dan ini tadi saya record, saya akan coba setiap rekamannya, setiap sesinya kita akan punya recordingnya, dan nanti saya akan coba upload, mungkin kalau nggak di Google Drive, saya akan upload di YouTube. Jadi nanti misalnya ada yang tertinggal gitu, entah kan kita nggak tahu ya ketika tertinggalnya mungkin di bagian yang esensial dari pembahasan kita, jadi teman-teman bisa lihat rekaman penjelasannya atau bisa menyimak lagi sesi diskusinya gitu ya. Karena kita basisnya pemrograman, kita nggak mungkin kalau agak sulit kalau cuma bahasnya via WhatsApp gitu kuliahnya. Jadi memang kita harus memanfaatkan pakai Zoom atau misalnya pakai Google Meet, tapi saya akan coba nanti untuk selalu merekam. Jadi ketika teman-teman nanti butuh ini lagi untuk melihat, misalnya ketinggalan atau bahkan tidak masuk sama sekali gitu. Nanti kalau misalnya dari awal malah nggak bisa masuk, itu nanti silahkan misalnya WhatsApp saya. Tapi kalau misalnya cuma keluar-keluar bentar bisa masuk lagi itu nggak apa-apa, silahkan ini aja. Dan jangan lupa absennya, daftar hadirnya diisi agar nanti tercatat karena kan kita butuh laporan ke ininya minimal hadirnya tadi 80% ya. Kalau misalnya memang ada suatu hal sampai teman-teman nggak bisa ikut hadir, nanti silahkan kabarin saya, kontak saya. Nanti misalnya di WhatsApp kendalanya apa, kesibukannya apa, sampai nanti tidak bisa masuk gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya untuk hari ini pembahasannya cukup. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Harapannya minggu depan kita udah ini ya, kita akan langsung bahas masuk ke programmingnya. Nanti silahkan seminggu ini teman-teman punya tugas untuk menginstal softwarenya di ininya masing-masing. Oh ya, nanti di akhir saya akan kasih sebuah link, nanti teman-teman isi. Jadi saya pengen tahu teman-teman semua apakah ada yang nggak punya akses komputer atau gimana. Jadi nanti biar saya tahu gitu, misalnya ini nggak bisa akses sama sekali atau apa, nanti saya kasih link.
sama ada pengayaan untuk akhir kuliahnya. Nanti ada di link itu ada satu pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Itu pertanyaannya adalah tentang mengapa akhirnya kita perlu belajar pemrograman gitu. Jadi nanti setelah ini bentar saya ambil dulu linknya. Untuk materinya juga nanti saya kirim di grup WhatsApp ya. Saya ambilkan dulu untuk linknya sebentar. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya tutup, silahkan ya, dinyalakan aja mikrofonnya. Sambil saya cari link ininya dulu. Ini yang semester 2. Oke, ini semester 2 kan ya berarti kebanyakan. Ada yang ambil mata kuliah semester atas nggak? Kemarin mana? Oke. Sebentar ya. Ini saya kasih linknya. Nanti juga saya kirimkan di WhatsApp. Oke, untuk tugasnya dan untuk link download software-nya. Sebentar. Download. Udah saya kirim di kolom chat dan juga saya kirim di WhatsApp. Download software-nya. Oke. Sekali lagi diingatkan, jangan lupa untuk ditulis, diisi daftar hadirnya ya. Oke. Oke, baik. Nanti ininya saya akan kirim di grup. Baiklah teman-teman semuanya, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan tidak akan ada lagi yang mau dibahas, untuk hari ini nggak apa-apa, kita selesai lebih cepat. Semoga tadi pembahasannya dapat dipahami, dapat bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat datang di semester 2, dan semoga semakin enjoy kuliah statistikanya, karena kebanyakan saya banyak ketemu juga beberapa orang yang mungkin awalnya nggak memilih untuk masuk jurusan statistika atau nggak masuk jurusan matematika, tapi ternyata terdampar di dua jurusan ini gitu, terdampar di dua prodi ini. Semoga seiring berjalannya waktu semakin mencintai statistikanya, matematikanya, hitung-hitungannya, programmingnya ya. Nanti selamat, saya kayaknya cuma masuk 1 kali di semester 2, nanti selamat kuliahnya, semangat. Silahkan tetap tadi kita masih di era pandemi, tetap menjaga diri, semoga selalu sehat-sehat, semoga selalu aktivitasnya lancar. Terima kasih, mohon maaf tadi ya saya di awal-awal sempat terkendala keluar masuk, semoga nanti bisa sambil dipahami. Kalau misalnya ada apa-apa yang ingin ditanyakan, nanti boleh misalnya chat di via grup, kalau misalnya karena kadang kalau misalnya semuanya di chat pribadi, kadang kalau lab sama saya kurang dilihat, cuman kalau di grup kadang saya agak rutin ngecek gitu. Jadi nanti boleh kalau misalnya chat pribadinya saya nggak bales, bisa chat di grup sambil di-mention gitu ya. Oke, sekian teman-teman. Silahkan meninggalkan room-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.